Bukan cuma soal pantai eksotis atau rendang yang bikin lidah bergoyang. Kali ini Indonesia jadi rebutan bukan karena pariwisatanya, melainkan energi masa depan, nuklir. Februari 2025, Sergei Shoigu, orang kuat dari Rusia, mendarat di Jakarta. Ia bukan sekedar mampir minum kopi, tapi membawa tawaran serius, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir lewat Rosatom, BUMN nuklir Rusia. Tapi Rusia tak sendiri, Amerika Serikat dan China juga ikut antri, membawa proposal serupa. 3 adidaya bersaing demi 1 tanda tangan Prabowo Subianto. Apa yang bikin Indonesia begitu istimewa di mata mereka? Sebelum bicara geopolitik, mari tengok dulu apa itu nuklir. Dalam dunia energi, nuklir ibarat dewa Olympus. Kecil tapi bertenaga dahsyat. Energi ini berasal dari reaksi di dalam inti atom, bagian terkecil dari segala benda. Ada 2 cara mengeluarkan tenaga itu, fisi atau memecah atom, dan fusi atau menggabungkan atom. Untuk saat ini, Indonesia memilih fisi. Keunggulan nuklir? Dari segenggam bahan bakar, listrik bisa mengalir ke ribuan rumah. Tapi, ini bukan mainan anak-anak. Salah kelola sedikit, nuklir bisa berubah dari penyelamat jadi malapetaka. Chernobyl 1986 sudah cukup jadi pengingat. Karena itulah, Indonesia tak bisa main sendiri. Perlu mitra berpengalaman. Dan kini, Rusia, AS, dan China berdiri di depan pintu, menawarkan diri jadi kawan seperjalanan. Rabu, 25 Februari 2025, Shoigu duduk berhadapan dengan Prabowo. Rusia menyatakan niatnya mengembangkan PLTN di Indonesia lewat Rosatom, pemimpin global teknologi nuklir. Tapi sejurus kemudian, Washington dan Beijing tak mau kalah. 2 ekonomi terbesar dunia ini juga menawarkan kerjasama nuklir. Artinya, Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Memilih mitra yang tak hanya membangun PLTN, tapi juga menentukan arah geopolitiknya ke depan. Pilihan ada di tangan Presiden. Apakah akan berlabuh ke Moskow yang kaya pengalaman, ke Washington dengan janji teknologi canggih, atau ke Beijing yang agresif menawarkan investasi? Satu hal yang pasti, ketiga negara itu melihat Indonesia bukan sekadar pasar, tapi mitra strategis dalam energi nuklir dunia. Ambisi besar ini bukan sekedar gaya-gayaan. Indonesia butuh energi bersih dan stabil. Targetnya jelas, PLTN pertama beroperasi pada 2032 sebagai langkah menuju emisi nol bersih pada 2060. Dengan cadangan thorium dan uranium melimpah di Bangka, Belitung, serta Kalimantan mencapai 170.000 ton, Indonesia bisa mandiri dalam bahan bakar nuklir. Bayangkan sebuah PLTN 1000 MW beroperasi, listrik stabil, udara lebih bersih, dan tagihan tak lagi bikin dompet menjerit. Tak hanya itu, kerjasama ini membawa bonus ilmu. Anak-anak muda Indonesia berkesempatan jadi ahli nuklir. Masa depan yang menjanjikan, bukan? Namun, membangun PLTN bukan perkara sepele. Investasi besar, waktu panjang, serta risiko keamanan jadi pekerjaan rumah yang tak boleh dianggap remeh. Benar, teknologi nuklir kini jauh lebih aman dibanding era Chernobyl. Tapi tetap saja, satu kesalahan bisa membawa dampak buruk dalam skala nasional. Lalu, ada soal klasik, korupsi. Proyek besar selalu jadi godaan empuk bagi para tikus berdasi. Jika ini tak diawasi ketat, nuklir yang seharusnya jadi tonggak kebangkitan bisa berbalik jadi bumerang.
Jika dikelola dengan cerdas, PLTN bisa jadi otot baru bagi energi nasional. Satu pembangkit 1000 MW cukup menyalakan kota sebesar Jakarta tanpa asap hitam. Dengan beberapa PLTN, Indonesia tak sekedar memenuhi kebutuhan listriknya, tapi juga bisa jadi eksportir energi. Dan jangan lupa, nuklir bukan cuma soal listrik. Dengan teknologi ini, Indonesia bisa merambah ke industri medis, penelitian luar angkasa, hingga manufaktur berteknologi tinggi. Tapi, kalau proyek ini salah langkah, bisa jadi kuburan ekonomi. Hutang membengkak, rakyat ketakutan, dunia mencibir. Jadi, nuklir ini berat pisau bermata dua. Bisa membuat Indonesia melesat ke jajaran negara maju atau justru terperosok dalam lubang kegagalan. Kuncinya ada di kepemimpinan. Apakah Prabowo dan timnya bisa memainkan kartu ini dengan cerdas? Jika ya, ini bisa jadi kisah epik abad ini. Jika tidak, cukup jadi pelajaran mahal saja. Optimis boleh, tapi tetap realistis.